Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita lagi ada di podcast di Pasuruan. Oke, sekarang adalah mungkin bisa dibilang episode pertama dari podcast ini. Dan oke, sebelumnya perkenalan dulu. Aku Tuhan yang akan membawa acara ini bersama dengan partner saya. Saya Elvana Fania, biasa dipanggil Fania. Kita hari ini kedatangan tamu spesial. Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Akhir-akhir ini ada kegiatan apa sih? Kayak penghargaan gitu. Ya, ini cukup sangat menggelegar sih, Mas. Iya. Jadi langsung saja, ini dia ada Kak Ismail Muzamil dan Kak Dinda Yomi. Halo. Mungkin bisa diawali dari Kak Ismail Muzamil, bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya. Apa nama? Iya, nama terus juga. Ya, boleh nama dulu dari. Halo semuanya, perkenalkan namaku adalah Muhammad Ismail Muzamil. Alhamdulillah kemarin waktu OSN mendapatkan medali emas OSN Kebumian. Bisa dilanjut? Oke, kenalin semua, nama aku Dinda Ilmu Barokah, biasa dipanggil Dinda. Dan alhamdulillah kemarin aku dapat gold medal di Olimpiade Astronomi OSN Yogyakarta. Itu Best Observation Run. Masya Allah. Dan diketahui Kak Dinda Yomi ini waktu itu posisinya kelas 10. Ya. Luar biasa. Masya Allah. Sekarang kita langsung saja ngobrol-ngobrol sama Juara OSN. Iya. Sama juara OSN. Kira-kira pertanyaan pertama nih, gimana sih rasanya dapat juara OSN gitu? Mas Ismail dulu apa aku dulu nih? Terserah, Dinda dulu. Oke. Tentunya seneng ya, siapa yang gak seneng kalau jadi juara ASN. Tapi kayak awal-awal itu kayak gak nyangka banget. Pas itu kan diumumin dari medali perunggu sampai medali emas. Terus nama aku tuh disebut terakhir, paling akhir. Juara 1 nih berarti? Enggak, itu urutan 5, emas ke-5 ya. Nah terus kayak awalnya udah pasrah gitu, kayak pasti kayak nggak menang deh, udah nice try tahun depan gak apa dah gitu. Terus taunya pas akhir-akhir malah nama aku dipanggil, seneng lah, nangis aku itu. Dan aku tahu waktu itu kalau nggak salah seangkatan ngeliat semua ya dia KB. Iya. Itu kan Iya. Kita nobar. Kita nobar. Ya, Sangat terus luar pas biasa. itu juga pas acara pengumuman itu ada Mas JJ datang, alumni IC Angkatan Bistara. Iya. Iya, datang itu. Ya seneng banget lah, tentunya bersyukur banget. Jadi emang didatengin sama Mas Ijo itu. Lanjut, gimana nih rasanya Mas Nail? Kalau aku ya yang pasti seneng sih bisa menjadi juara OSN, apalagi mendapatkan medali emas. Jadi waktu itu pas diumumin medali perunggu, oh mungkin masih ada kesempatan di perak sama emas. Terus aku di perak, terus di terakhir itu ada nama teman saya. Nah saya rasa teman saya itu ada di bawah saya. Jadi saya itu semakin yakin kalau mendapatkan emas. Dan ternyata saya juga dapatkan emas, tapi posisi akhir-akhir lah, peringkat 4. Terus waktu itu kenapa kok jadi aku nggak nyangka gitu bisa dapat best practical juga. Dapat 2 penghargaan juga. Iya, dapat penghargaan. Masya Allah. Hadiahnya apa itu? Skill. Kalau dapat emas dapat hadiah 25 juta. Ya, Oh, kalau dapat penghargaan kayak practical gitu dapat berapa? cuma dapat plakat saja. Iya. Lumayan lah. Iya, Mas. lumayan. Masya Allah. Terus kira-kira uangnya pakai apa nih buat kalian? Mas Soel dulu gantian kan? Iya, boleh. Silakan. Kalau untuk uang 25 juta rencananya sih mau buat beli laptop sama HP baru. Iya, siap. Dan sisanya ya buat tabung. Kalau Dinda? Kalau aku mungkin mau beli laptop atau enggak tab, antara dua itulah pokoknya. Atau enggak, kalau enggak laptop, tab. Terus mungkin HP, tapi ntar aja kalau udah mau kuliah. Terus ini sih, pengen beli teleskop. Masya Allah, astro banget. Ya, buat refreshing kalau stres gitu, biasanya ngamat seru. Yes. Mungkin kita bisa kali ya kalau nanya sampai dari seluk-beluknya. Boleh. Dari persiapan. Rahasia buat jadi juara OSN. Kalian bisa di-sharing sama teman-teman. Tirakapnya apa nih kira-kira? Oke, Mas Wail perjuangannya udah lama. Iya, boleh. Ya. Kalau juga. Enggak, kan aku masih 1 tahun. Oke, adalah itu dulu ya. Panjang banget ini. Jadi pertama aku punya tekad untuk berprestasi di SMA itu karena ngeliat teman saya yang punya banyak prestasi.
Terinspirasi dari Ya, teman. terinspirasi Ya. dari teman saya. Terus kenapa kok pengen ikut OSN? Karena waktu itu pas main HP, Main HP. pas scroll TikTok, tiba-tiba muncul FYP tentang beasiswa Indonesia Maju. Nah, salah satu syaratnya itu menjadi finalis. Nah, akhirnya waktu itu ya punya tekad lah untuk menjadi finalis di OSN. Udahlah, waktu itu mulai persiapan. Pelan-pelan waktu itu masih nyicil-nyicil lah. Belum terlalu intens. Nah, waktu bulan Januari mulai intens. Mulai belajarnya ya sehari bisa 4 jam, kadang bisa sampai 8 jam. Terus di tahun pertama ya gagal ya kan, karena belum terlalu menguasai medan dan mentalnya juga belum terlalu oke lah. Akhirnya saya sadar, jadi mulai membenah diri, mulai dari kemampuan, mental dan segalanya. Dan alhamdulillah di tahun kedua ya sudah mampu lah menguasai medan, sudah mampu juga dalam hal kemampuan, jadi bisa lah mendapatkan medali. Berarti yang disiapin Mas Nail tuh kayak kita harus menguasai medannya dulu. Iya. Mentalnya dibentuk juga. Iya. Terus persiapan menguasai materinya juga. Ya, sama mindset juga. Mindset tuh ngaruh guys ternyata. Iya, benar. Dan itu di tahun kedua itu optimis banget. Ya, optimis. Optimis itu. Ya, optimis. Optimis adalah kunci. Kalau Dinda gimana nih? Kalau aku beda banget dari Mas Mail. Kan Mas Mail baru terjun di Olim pas SMA. Nah, kalau aku emang udah terjun di Olim itu dari SD. SD? Ya. Dan yang terpenting. Tapi dulu SD itu aku anak matematika. Ya. Terus tapi aku dari SD itu kayak selalu gagal gitu loh. Paling OSN tuh mentok di provinsi. Gak pernah main nasional. Akhirnya aku udah capek. Terus aku kayak pas masuk sini daftar matematika apa yang lain gitu, aku bingung kan. Tapi aku udah capek sama matematika. Akhirnya ya udah aku coba-coba aja kayak Astro kayaknya asik-asik gitu. Terus Sebenarnya coba-coba yakin coba-coba. Dan soalnya aku emas. mikirnya kayak math kan Astro kan basicnya math sama fisik kan, jadi kayak masih nyambung sama passion aku gitu. Saya kira ya udah aku coba-coba Astro. Terus juga kan Astro di sini pembinanya kayak wow banget, siapa sih yang nggak kagum sama pembinanya Astro gitu. Siapa tuh pembinanya? Pak Soleh. Oke. Nah terus ya udah aku akhirnya masuk sini join SC Astro, akhirnya alhamdulillah keterima. Terus pas seleksi OSK itu jujur aku kayak takut nggak keterima di OSK, soalnya kan Astro itu mayoritas kelas 11 ya pas itu. Nah terus kayak mungkin sisa 1 slot aja buat kelas 10. Nah sedangkan anak Astro yang kelas 10 itu banyak banget. Akhirnya kayak keterima nggak ya. Terus pas tes pertama kali aku tuh dapet nilai yang lumayan bagus. Tapi pas tes kedua nilai aku anjlok. Terus habis itu dimarahin Pak Soleh. Saya nggak bisa mempertahankan apa yang aku dapetin di awal. Terus tapi hasilnya tuh tetap endingnya aku ikut ke OSK. So OSK kayak masih newbie gitu loh, baru join pertama kali Astro, nggak tahu Astro itu gimana. Nah tapi pas itu kan masih ada Mas Yuji sama Mbak Reza. Akhirnya diajari sama Mas Yuji sama Mbak Reza, sama Mbak Amal, Rosabi juga diajari gini. Terus akhirnya selesai lah OSK, terus lolos ke OSP. Nah di OSP itu aku banyak banget blendernya, gak tau kenapa. Padahal tuh sebenarnya udah persiapan, udah kayak oh ini pasti bisa nih pas OSP. Terus taunya pas OSP itu pas kayak cocok-cocokan jawaban sama Mbak Amal, sama Sabi itu kayak lah kok aku yang salah, kok ternyata gini ya. Terus aku kayak udahlah paling gak lolos gitu. Terus akhirnya lolos. Nah, tapi tuh teman-teman semua guru-guru tuh kayak ngiranya aku juga nggak lolos. Pak Soleh pun juga ngiranya aku nggak lolos. Sampai aku diikutin buat KSM, buat kayak peralihan dari OSN gitu loh. Sempat sempat. Aku sempat disuruh karantina KSM. Terus ya udah aku karantina KSM. Terus di tengah-tengah karantina kan pengumuman tuh hamil 1 pulang masih. Ya hamil 1 pulang ke rumah. Terus itu kan aku lagi karantina KSM kondisinya. Terus tiba-tiba dikasih tahu sama Pak Soleh, Jin lolos OSN gitu. Tapi Pak Soleh ngomongnya tanpa reaksi. Terus aku masih bingung kan kayak apa? Iya tanpa reaksi ngomongnya kayak beneran. Sebab itu ternyata kan aku Abu Zizi, belajar sama Abu Zizi. Terus akhirnya di share pengumuman OSN tuh ke tele aku. Terus aku buka kayak sumpah beneran kayak oh my god kayak nyangka gitu. Terus udah ke OSN ya udah terus kayak belajar gitu. Terus pas karantina OSN tuh juga kayak struggle gitu loh, kayak ngerasa bisa nggak ya melawan musuh, bisa nggak ya kan di sana saingannya pasti berat-berat. Terus sana juga ketemu teman-teman yang keren-keren banget, apalagi pas kan sebelum ke OSN tuh ada pelatihan gitu kan, kayak pelatihan satu Jatim.
itu kayak misalnya teman-teman aktif banget kayak oh ini gini-gini saling jelasin gitu, terus kayak aktif jawab pertanyaan dari dosen-dosennya gitu. Terus kita kayak yang dari IC Pasuruan kan jarang banget kan kayak diskusi-diskusi gitu, kayak jarang banget. Terus kita kayak sumpah keren-keren banget, kita kayak mentalnya tuh pas pelada ke down gitu loh, soalnya gara-gara ketemu teman-teman yang keren-keren banget. Terus tapi pas OSN alhamdulillahnya mental kita tuh udah kelatih pas di pelada, jadi pas di OSN tuh ya alhamdulillah mentalnya kejaga gitu. Terus ya alhamdulillah hasilnya lumayan lah. Jadi emang gitu ya teman-teman semuanya. Jadi memang semua itu butuh usaha dan memang terbukti dari Kak Zamil dan Kak Dinda ini emas Dua-duanya. emas itu benar-benar luar biasa banget. Naik podium, gimana rasanya juga naik podium terus dengan predikat kalian itu menang emas. Ya seneng lah, seneng. Cuman ya Nggak bisa diungkapin Ya, sama bisa kata-kata diungkapin sama saking kata-kata. senangnya. Jalan-jalan juga di Jakarta. Iya. Alhamdulillah. Dapat apa aja di Jakarta? Di Jakarta dong, cerita dong kayak kalian ngapain aja di Jakarta, tempat oke. Kalau dari aku dulu ya. ya, Ya. Oke, jadi waktu itu pas nyampe di Jakarta hari apa itu? Hari Senin ya. Hari Senin. Udah langsung ke hotel dan ternyata di lantai 1 hotelku ada dalam mall. Wow, Oke. hotel Ya, terus mall. ya. Jadi ya udah kita langsung naik. Oke, di situ setelah itu kita regis kita masuk ke kamar hotel. Oke, kita istirahat. Besoknya pembukaan dia di tempat itu, di hotel itu. Hotel ada kayak ballroom di situ bukaannya. Setelah pembukaan kita pergi ke sekolah lombanya masing-masing buat mengikuti technical meeting. Tuh. Terus setelah technical meeting ya kita balik lagi ke hotel, kita tidur, kita ya belajar tipis-tipis lah. Oke, setelah itu tidur, besoknya tes teori. Sama kalau di kemudian ada tes teori sama tes praga. Oke, tes teorinya itu 3 jam. 3 jam di laptop, di komputer 3 jam. Sama praga itu kayak ini. Satu soal kemarin tuh 2 menit. Soal 2 menit. Terus dan itu ada 17 soal. Terus setelah tes praga ya kita foto-foto, kita berbincang-bincang, saling membahas jawaban dan itu sangat apa ya kayak menyebalkan sekali lah ya bagiku. Akhirnya kita pulang karena udah disuruh pulang karena udah mau maghrib juga, kita pulang. Kita istirahat, kita juga persiapan buat besok karena di pantai kan prakteknya. Kita persiapan sama saya juga mikir-mikir lah soal buat besok itu apa aja. Terus ya nyicil juga ya. Terus itu juga gak lama akhirnya langsung tidur. Besok pagi langsung sarapan ya. Kalau nggak sarapan nanti pingsan. Terus ya udahlah berangkat ke tempat prakteknya ya udah. Setelah itu praktek sampai sore prakteknya langsung pulang nyari minum. Aus soalnya. Boleh. Ya udah habis itu habis beli minum kita balik lagi ke kamar. Jadi aku tuh nggak pernah keluar buat main-main gitu, nggak pernah. Habis lomba pengumuman gitu nggak? Oh jadi habis lomba itu aku sakit. Oh sama, Iya, habis sakit. dapat emas langsung sakit. Tapi sebelumnya udah sakit sih. Jadi waktu hari kelima sebelum rekreasi itu aku sempat diare dan yang diare itu nggak cuma saya, teman saya juga diare, teman saya yang lainnya juga diare. Yang Sesama bidang. Oh, sama bidang. Kok diare? Iya banyak yang diare, nggak tahu. Terus habis itu ya udah, tapi untungnya masih mending lah daripada temanku yang lainnya. Teman sampai sakit sampai tepar gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Wow. Terus ya udah, waktu pengumuman juga masih sempat sakit, masih pusing, masih apa gitu kan. Terus setelah pengumuman ya udah diajak sebenarnya ke apa? GI Grand Indonesia. Nah, tapi aku kayak ya udahlah skip aja, istirahat gitu ya udah, istirahat tidur. Biasanya lumayan lah buat pulang. Ya udah langsung pulang. Itu aja sih. Kalau dari Dinda ngapain aja sih? Kalau dari aku seru banget, soalnya ini kan first experience aku buat ikut OSN. Jadi kayak ketemu sama orang-orang keren, orang-orang pinter, kayak keren banget lah, seru banget. Lama itu pas pelatihan itu momen yang paling nggak bisa aku lupain. Soalnya kita pas itu ngamat bareng
ke bukit. Jadi kita malam-malam ke bukit, aku lupa namanya bukit apa, pokoknya di Batu. Terus di sana itu kabut banget. Terus kita kayak di sana bukan yang ngamat, soalnya kan nggak kelihatan kan kalau misalnya ada kabut. Kita tuh nggak ngamat tapi malah photoshoot gitu, foto-foto di kabut. Dan itu keren banget fotonya, sumpah. Liburan ya? Iya, kita kayak pelajar tapi rasa liburan. Jadi pelajar itu kayak nggak belajar, cuma kayak main-main seru-seruan, kenal-kenalan sama temen, terus kayak ke bukit, jalan-jalan healing gitu pokoknya, bukan malah belajar gitu. Sama sih. Ya kan? Sama sih. Terus waktu ASN tuh juga lebih seru lagi. Soalnya kan pas pelajar itu sebenarnya kita ber-8 dari Jatim. Cuma yang 2 dari Mandua Malang tuh nggak ikut karena ada satu halangan gitu. Nah, terus pas OSN kan kita ketemu ber-8 tuh. Nah, itu seru banget. Kita kayak akrab banget, main-main, cerita-cerita, seru-seruan. Terus kayak pas H-1 tes teori, malamnya tuh kita belajar. Kayak ngajarin, oh ini gini. Kayak review-review bareng gitu di tempat makan di hotel. Terus itu cuma anak Jatim doang, yang lain tuh udah pada tidur. Jatim tuh berisik banget di lantai 1, kocak doang ya gitu. Ya, Jatim memang kayak keren banget gitu. Terus pas udah pengumuman mau pulang itu kita jalan-jalan ke GI Mall Grand Indonesia gitu. Semua anak ICIPAS kecuali Mas Said ya, Mas Said sakit. Sama anak Jatim, terus kita jalan-jalan sampai jam 1-an baru pulang. Yang satu nyampe hotel, terus akhirnya tidur, besoknya bangun telat. Kita ketinggalan bis terus itu. Terus Ketinggalan iya, bis? terus gara-gara ketinggalan bis, akhirnya kita naik Grab ke bandara. Sempet panik sih pas ketinggalan, kayak sumpah bangun-bangun jam 9:30, sedangkan bisnya itu udah berangkat jam 9. Iya. Molornya. Ya Allah. Kira-kira berapa menit? Terus udah kita naik Grab ke sana. Aman sih. Berarti kalau pas OSN Dinda jalan-jalan, Mas Mael turu. Iya, full turu. Kasian. Full turu. Nggak merasakan Grand Indonesia. Ini loh, gimana? Dari tadi ngomong pasti capek. Gak usah ngomong, gak apa. Oke, alhamdulillah. Semoga nular ya ke teman-teman Amin, semuanya. amin, amin. Yang jadi moderator nggak kalah keren juga. Iya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Masya Allah. Waduh. Oh iya, kira-kira apa sih tricks and tips buat teman-teman semuanya tentang OSN, gimana caranya? Dari Dinda dulu kan, dari tadi udah Mas Oke, Mael. sebenarnya kuncinya cuma satu, konsisten. Konsisten. Bisa. Pasti koma. Ya itu kunci. Masya Allah. Soalnya kadang tuh aku di sini ya di IC itu nemuin banyak banget orang itu pintar, tapi dia nggak konsisten. Sedangkan dalam suatu pertandingan yang dibutuhkan tuh bukan kemampuan, nggak hanya kemampuan, tapi juga konsisten dia dalam mengembangkan potensi yang dia miliki. Pinter doang tuh nggak ngaruh guys, semua orang juga bisa pinter, konsisten yang susah, nggak semua orang bisa konsisten. Kata-kata hari ini. Boleh. Jadi dari Kak Dinda ini yang kita catat dari bawah itu konsisten. Konsisten. Oke, betul. Kalau dari Mas Mael. Kalau aku ya, pertama kalian tuh harus punya yang namanya mindset menjadi juara. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua yaitu kalian harus punya belajar kemampuan, dan itu harus konsisten. Kalau belajar Konsisten pinter lagi, tapi ya. nggak konsisten ya sama aja, nol hasilnya. Oke, benar. Terus yang ketiga itu mental kalian harus diperbaiki. Kalau punya kemampuan oke, konsisten oke, tapi mental kamu belum cukup, itu juga nggak bisa. Jadi harus berbarengan. Dan yang terakhir adalah doa. Doa yang ini dia. kalau usaha tanpa doa itu juga Bohong. Iya. ya bohong. Bohong. Jadi harus- Kalau kata ustazah aku di pondok dulu, doa itu 1%, usaha itu 99%. Sekalipun doa cuma 1%, tapi usaha tanpa doa itu nggak bakal bisa jadi 100%. Kayak gitu. Masuk. Jadi tadi ada yang dari awal tuh RJG, punya mental juara. Ya, benar. Terus konsisten sama apa tadi? Doa. Doa keempat. Oh, doa Sebelum keempat. doa Sebelumnya. tadi Usaha apa? Apa tadi? Lupa ya. Ya nggak sih. Pertama kan mindset, mindset, terus juara, mindset juara, konsisten, mental sama Oke. ini, Dan sama yang doa. benar-benar di notice itu tadi konsisten. Dari saya itu emang konsisten itu emang susah, tapi ya gitu. Kalau mau jadi juara tuh harus konsisten. Ya sih. benar, harus konsisten. Kayak gitu sih. Apa lagi ya, kalian itu yang aku tahu kalian itu agama dapat, akademik juga dapat, hadinnya juga. Dari kelas 10 tuh udah menekosah, Iya. ya kan? Nggak usah apa ya?
30 enggak sih? Berapa hadis? Enggak. Hadis belum. Udah Oh, ingat iya. aja. Al-Quran Iya. berapa juz? 10? Enggak, 5. Oh, Lima. juz, Masya Allah. Sekali duduk ya? Itu di kelas 10. Di kelas Iya, 10 di kelas posisinya. Tapi itu emang udah bawaan dari MTS sebelumnya. Maksudnya tinggal di sini tinggal menerapkan aja, bukan yang start dari nol. Tapi tetap murojaah kan. Iya. Terus, iya, oke. Kok bisa gitu seimbang? Iya, seimbang dunia akhirat. Nah, itu kuncinya, seimbangin akhirat kalian, dunia itu mau ikuti. Gitu. Karena juga hari ini kita banyak menemukan kata-kata, jadi memang luar biasa orang ini. Ya, Panutan. Dapat teman baru kan banyak berarti. Banyak, ya keren-keren lagi temannya. Kayak mau cobain. 100 Kalau kan kalau kalian udah dapat emas katanya nggak boleh ikut OSN lagi ya di bidang yang sama. Nah, kira-kira kedepannya kalian mau kayak Aduh. gimana nih? Mau ikut OSN lagi, beda bidang, apa ikut KSM, apa gimana? Pertanyaan yang susah untuk dijawab. Berarti masih mikir sampai sekarang? Iya, Oke. aku jujur bingung sih. Kemarin sempat nanya nanya ke Pak Soleh ke apa sih rekomendasi pelajaran yang bakal aku ikuti di OSN tahun depan. Terus Pak Soleh itu nyaraninnya tahu nggak apa? Coba tebak. Oh, fisika. Ya, Mas Soda tuh nyaranin aku buat ikut fisika. Sedangkan aku tuh bukan nggak suka sih, tapi kayak belajar fisika tuh butuh struggle yang lebih besar daripada belajar astro. Soalnya nggak ada angkanya kan? Iya, pertama nggak ada angkanya. Terus kayak kamu menurunkan persamaan tanpa angka, kayak susah. Terus kamu harus menyelesaikan suatu masalah. Kayak sumpah itu susah banget. Terus aku tuh udah dari awal emang nggak minat di fisika. Soalnya di fisika persaingannya juga ketat banget, nget. Terus biasanya rata-rata anak fisika itu cowok. Iya. Itu. Iya nggak salah. Iya. Jadi kayak aku mau ujian fisika kayak maju mundur gitu. Tapi aku tuh sebenarnya minatnya ke kebum. Tapi kebum. iya, aku pengennya kebum. Soalnya pertama kebum itu persaingannya kayaknya di tahun ini udah nggak seketat tahunnya Mas Ismail. Iya. Terus kedua peluangnya juga lebih besar gitu. Iya, Terus juga nggak sesusah fisika. Cuma Pak Soleh nyaranin aku buat sementara ini join SC Fisika dulu buat persiapan di IOAA. Ya. Apa itu IOA? International Olympiad Astronomy and Astrophysics. Masya Allah. Jadi internasionalnya OSN Astro. Ya. Buat persiapan itu. Terus nanti kalau misal Pak Soleh bilangnya kalau misal OSK itu aku mau linjur ke kebum, nggak apa-apa. Kenapa nggak kalian tuker aja? Satu belajar astro, satu belajar kebun. Kan kamu pengen belajar kebun toh? Ya udah Mas Ismail pindah ke astro aja. Kan Mas Ismail udah kelas Udah, 12. Iya. Udah ini kan lanjut Udah pernah. kemana? Mau lanjut kemana? ITB rencananya. ITB. Masya Allah. Ini Nggak kita jadi kan ITB. semuanya. Amin. Amin. Sama-sama. Tahu nggak FTTM-nya FITB? Oh, berarti sekalian nyusul Bajek. Bajek dan Saif, Mas Saif. Ici, Mas Iya. Abdul Fatih. Iya. Sepuh-sepuh. Semoga Amin. bisa. Amin. Amin. Doakan semua. Gak ada rencana pengen keluar negeri gitu? Kalau S1 nggak ada, S2 insya Allah. S2 S2 Kemana? udah ada rencana ke ke Atau masih- ID. kurang tahu, masih Oh, menerka-nerka lah. Oke. Mau apa ya? Melihat ke depannya gimana. Tapi yang S1 ini belum. Iya, S1 belum. S1 belum dulu. Di S2 nanti. Ya. Kalau Dinda kira-kira udah berada bayangan nggak mau ke univ mana? Sebenarnya aku nggak terlalu minat buat S1 ke luar negeri. Cuma karena ada sedikit kesempatan, jadi nggak salah kan kalau dimanfaatin. Iya benar-benar. Nah, kan kalau jadi finalis OSN, kayak yang diucapin sama Mas Mail itu ada kesempatan buat ikut beasiswa Indonesia Maju atau BIM. Nah, nanti tuh seleksinya mungkin sekitar deket-deket bulan ini. Nah, itu mungkin aku bakal coba ikut seleksi BIM dan siapa tahu bisa lolos buat kuliah ke luar negeri. Amin. Kalau dalam negeri kira-kira? Kalau dalam negeri mungkin ikut jejaknya Mas Ismail. Oke. Oke. Baby. ITB. ITB. Pilihan teman-teman kita yang dapat emas ini. ITB. ITB. Iya. Kalau kita apa? Nanti aja deh. Yang di sini ya. Oke. Apa ya? Nah, karena kita dari tadi udah ngobrol tentang tips and tricks bla 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 kayak gitu. Buat mengakhiri podcast ini, kira-kira kalian ada nggak kayak kata-kata buat teman-teman gitu? Mungkin nggak di SC Kebun sama Astro aja, mungkin di semua Apa? SC supaya iya. supaya Semua bisa yang mengikuti nonton jejak video kalian. ini. Asal ini.
Ayo dulu, ayo cek dulu. Dina dulu aja. Oke. Jadi kalau dari aku, kalau emang kalian niat join SC yang serius, ikuti semua jadwal-jadwal yang dibuat sama guru-guru kalian. Jangan bolos. Kalau misal kalian punya suatu kepentingan yang lain, itu utamakan SC. Kalau emang kalian fokusnya ke SC, gitu. Karena kalau misal kalian, aku sih pengalaman dari aku nge-skip satu pertemuan itu kayak nge-skip materi selangit gitu. Banyak banget. Soalnya dari satu pertemuan itu banyak banget materi yang disampaikan. Jadi buat kalian kalau mau serius, satu kuncinya jangan skip SC, terus fokus belajar, murojaah, maksudnya kayak ulang-ulangi materi yang udah diajarkan di SC. Terus mungkin bisa ikut lomba-lomba buat tahu medan lomba itu kayak gimana. Kalau dari Ismail. Kalau aku, selama saya mengikuti lomba sekian banyaknya itu, saya bisa menarik kesimpulan bahwa bibit anak-anak Mandiri Pasuruan itu sedikit lebih unggul daripada sekolah-sekolah lainnya. Jadi sekolah kan udah memfasilitasi kan SC, KTI dan segala hal. Jadi kalian itu harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang udah diberikan sekolah semaksimal mungkin. Jadi kalau misal kalian mau fokus SC ya udah fokus SC aja. Kalau mau fokus KTI ya udah fokus KTI aja dan lain-lainnya. Itu sih. Berarti emang pada dasarnya anak-anak di IC itu udah punya modal gitu ya? Ya udah punya modal. Tinggal di suntik ya, di-up dikit. Tergantung dia mau ngembangin apa Ya, enggak. benar. Kembali Yaitu, ke diri sendiri. Ya. gitu. Ya benar. kuncinya konsisten itu sih. Konsisten tuh butuh banget di IJ. Oke, berarti closing statement kita adalah konsisten adalah kunci. Kunci. Yes. Boleh. Doa jangan lupa ya guys. Iya benar-benar. Oke, karena sekiranya udah kayak panas ini ya, kalian kepanasan nggak? Nah, kalian kepanasan nggak? Iya, Ya. panas Ya, mohon maaf ya. Iya. Ya udah. Maka dari itu kita tutup podcast kami dengan salam. kasih. Ya, terima kasih. Oh, belum. Terima kasih semuanya. Oke, langsung gimana nih? Oke, salam dulu bareng-bareng. Oke. Apa ya? Itu nggak ada jargon gitu. Maju, bentuk, Mendun ya, boleh. Oke. Lebih dipimpin sama Mas Suhan. Oke, aku nanti ngomong mention jadi Pasuruan, kalian jawabnya itu ya, tadi ya. Ya. Apa gimana? Maju, bermutu, mendunia. Oke. Oke. Coba. Oke, satu, dua, tiga. Manisan Cendekia Pasuruan. Maju, bermutu, mendunia.